Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir hari ini. Jadi terkait pemberitaan yang sudah kemana-mana sebenarnya dari pihak manajemen Anji hari ini memberikan klarifikasi khususnya terkait dengan adanya pemberitaan bahwa pihak dari manajemen khususnya Bang Eri itu melakukan intimidasi. Diduga melakukan intimidasi. Nah, saya persilakan Bang Eri biar jelasin langsung. Ya, selamat siang teman-teman media. Sebenarnya saya di sini tidak mewakili manajemennya Anji. Di sini saya sebenarnya nih mewakili dari manajemennya Jello gitu. Nah, karena kebetulan aja Anji itu adik saya gitu. Nah, jadi terkait dengan pemberitaan kemarin berkembang diduga saya melakukan intimidasi. Nah, saya jadi bingung nih intimidasi apa gitu, karena di sini begitu pemberitaan itu beredar, saya sebagai manajernya Jello ya saya berusaha untuk menemui Martin sebagai yang sekarang masih suaminya dari artis saya Jello gitu. Jadi saya mendatangi dengan itikat baik, saya mendatangi tempatnya Martin untuk bertemu sama Martin gitu. Maksudnya ini kan urusan rumah tangga mereka, tapi Martinnya udah expose, membicarakan hal-hal yang seperti kita semuanya tahu. Jadi di sini saya datang itu dengan niat baik untuk meminta waktu bertemu dengan Martin. Supaya apa? Supaya dia bisa bicara dengan Jello sebagai yang saat ini masih istrinya. Tapi di kedatangan saya yang pertama saya ditolak untuk bertemu. Gitu. Ya sudah, saya tidak apa-apa. Itu haknya Martin. Saya pulang. Nah, besoknya Martinnya masih mengeluarkan berita-berita terus. Saya datang lagi. Sama maksudnya untuk mediasi, untuk mempertemukan Martin ini dengan Jello gitu kan. Nah, hanya di situ saya tidak dipertemukan lagi sehingga ya saya coba mencari, karena ketimbang berita ini semakin simpang siur, belum tahu juga kebenarannya seperti apa. Ya saya di sini sebagai manajernya Jello, ya saya merasa bertanggung jawab untuk mempertemukan Jello dengan Martin yang di sini masih suaminya. Untuk rumah tangganya mereka di luar itu saya nggak ikutan. Nah, tapi dibilangnya tidak ada. Akhirnya saya atas petunjuknya dari Jello untuk coba mencari Martin ke rumah ibunya. Nah, kalau ya saya coba cari untuk bertemu. Tapi di tempat ibunya nggak ada, di rumah neneknya juga tidak ada. Ya udah, akhirnya saya pulang. Nah, di hari ketiga masih ada berita yang muncul lagi, yang seperti teman-teman media tahu semuanya di sosial media. Saya datang lagi. Nah, di situ saya juga tidak diperbolehkan lagi untuk ketemu. Nah, entah kenapa di situ saya dianggap melakukan intimidasi, padahal sebenarnya tujuan saya ini maksudnya untuk mediasi untuk mempertemukan Jello dengan Martin. Setelah mereka bertemu, saya juga pasti akan balik kanan, karena kan itu udah ranah rumah tangganya mereka. Saya nggak ikutan. Saya hanya ikutan ini di urusan bisnisnya Jello, karena kan untuk urusan bisnis ini kan itu tanggung jawab saya sebagai manajernya Jello gitu. Makanya dan berita berkembang, terus seperti teman-teman tahu, sini mungkin ada yang konsumasi atau gimana ya Bang ya. Nah, saya bingung gitu, saya intimidasinya di mana? Saya datang sendiri, 3 kali saya datang sendiri, kok dibilang intimidasi dan segala macamnya ini. Nah, itu yang pada akhirnya ya secara tidak langsung itu mengganggu ya. Dibilang mengganggu karena di sini kan saya juga punya keluarga, saya punya teman, mereka tanya intimidasi apa, saya pun bingung gitu. Nggak menyeramkan kayak gini kok dibilang intimidasi gitu loh. Maksudnya kecuali menyeramkan, datang rame-rame gitu, datangnya sendiri. seperti itu. Oke, apa lagi?
Oh, tapi sebelum lebih jauh gitu kan juga dari pihaknya Anji belum memberikan statement terkait tuduhan ini bang. Abang juga selaku keluarga, selaku abangnya dari Anji, tuduhan maksudnya tuduhan artisnya abang juga. Gini aja, nggak. Kalau itu saya yang jawab. Kalau terkait Anji, kalau memang benar ada itu, silahkan proses hukum aja. Maksudnya ada langkah-langkah proses hukum kan. Jangan menyebarkan berita seolah-olah yang dibilang cocok logis segala macam itu kan menjatuhkan apa ya? Menjatuhkan orang tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Kalau memang jelas menurut dia ini silahkan proses hukum dong. Kalau memang ini jangan cuman ngomong kalau memang itu terbukti ya. Kalau nggak terbukti ya ada langkah proses hukum juga dari kita. Dan untuk urusan Anji, walaupun di sini dia adik saya, tapi untuk urusan itu di luar ranah saya lah untuk bicara menyampaikan itu, karena saya di sini menyampaikan ini, saya hanya menyampaikan ini kapasitasnya hanya sebagai manajernya Jello gitu. Untuk urusan yang seperti yang ramai dibicarakan tentang Anji dan segala macam itu bukan hak saya, bukan untuk bicara itu sih gitu. Saya di sini hanya menyampaikan bahwa kok saya dibilang intimidasi, lebih ke situ saja sih sebenarnya. Pas datang kabarnya abang juga katanya ngerekam kantor mereka, benar nggak sih? Merekam sebenarnya merekam gimana ya? Saya maksudnya merekam ya saya datang ke situ ya saya hanya rekam rumah aja, tidak ada rekaman-rekaman yang seperti apa, nggak ada sama sekali, nggak ada orang di situ yang rekam di situ, nggak ada. Dan kedatangan saya pertama pun saya diterima dengan baik oleh salah satu ya manajer yang ada di situ. Kita bicara baik-baik, saya menyampaikan bahwa saya datang ke sini dengan maksud baik untuk bertemu dengan Martin gitu. Saya pengen ada apa sih ini sebenarnya gitu loh, lebih ke situ aja. Karena kan di sini kan saya manajernya Jello kan dengan pemberitaan kayak gini kan secara tidak langsung ini kalau misalnya secara bisnis saya kan lagi men-setup Jello-nya sebagai artis baru, sebagai ratu keroncong yang memang dia menguasai keroncong dan memang dia lahir dari keluarga keroncong gitu. Bisa di googling bahwa keroncong itu masuk ke Indonesia itu ya di rumahnya dia gitu. Jadi kok tiba-tiba kok suaminya menyerang, bukan menyerang ya, maksudnya ada berita kayak gini yang saya udah planningin untuk Jello jadi berantakan gitu. Seperti itu sih. Dan sampai akhirnya pernikahannya Jello dan Martin seperti apa bang? Tindak lanjutnya setelah adanya tuduhan-tuduhan ini bang? Kalau misalnya itu udah ranahnya mereka ya, nanti itu mau lanjut ke tahap persidangan dan selanjutnya itu udah di luar ranah saya sih. Ranah saya hanya gimana Jello ini bisa berkarya dengan baik, karena kan dengan dia berkarya dengan baik dia bisa mencari nafkah di sini, dia juga bisa menafkahi anaknya. Lebih ke situ aja sih kalau misalnya saya gitu. Ini juga ada sebuah pernyataan kalau dari kuasa hukum Seksi Good menyebutkan bahwa pernyataan Bang Erik yang menyatakan Seksi Good pakai narkoba itu seperti apa? Saya nggak tahu pernyataannya seperti apa. Nah jadi gini, kalau masalah rekaman, kalau pihak mereka merekam ya silakan aja, boleh aja dia mau merekam tapi tanpa izin dari kita. Kan merekam tanpa hak juga kan ada konsekuensi hukumnya apabila disebar. Sebenarnya itu adalah pembicaraan pribadi sebenarnya. Ya saya nggak ngerti ya seperti apa akhirnya dari pihak kuasa hukumnya menyampaikan seperti itu, motifnya seperti apa ya silakan aja. Dia kan orang hukum. Mereka ngerti, apalagi kuasa hukum ya, mestinya ngerti apa ranah-ranah seperti apa yang mesti disampaikan di publik. Kalau dari pihak kita intinya tidak ada masalah dengan si Martin. Ya. Kalau memang Martin mau naik juga ya nggak perlu dengan cara-cara seperti itulah. Kalau perlu collab aja sama istrinya. Saya pun tidak menginginkan ada hal ini. Saya orang belakang layar ya. Jadi sebenarnya saya tuh pengen bertemu Martin, pengen ngobrol apa nih yang mau kita bahas, apa yang mau kita kerjakan gitu kan. Ya sesama musisi barangkali
kita bisa bersama-sama lah, ya bisa apapun bersama itulah dengan ya gitu. Tapi ini saya sama sekali tidak diberikan kesempatan tidak untuk diberikan ketemu. kesempatan untuk bertemu sama sekali gitu. Lebih di situ Dari malah pemberitaannya malah melebar kemana-mana, malah dibilang bahwa Bang Eri ini melakukan intimidasi. Kita nggak ngerti gitu intimidasi seperti apa, ketemu aja belum. Ketemu nggak pernah, belum pernah. Kecuali ketemu dengan Martin, kita melakukan pengancaman atau seperti apa. Ini kok tiba-tiba ketemu aja enggak, tapi bilangnya mengintimidasi. Marilah kita, kemarin kan dia udah keliling kemana-mana, ke podcast mana-mana saya lihat di pemberitaan. Kalau memang mau secara kekeluargaan, ayo kita justru yang memulai. Ya. Bang Eri justru yang memulai untuk bagaimana ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan tidak disambut dengan baik, malah ke podcast, malah ke pemberitaan kemana-mana. Lo mediasi itu bukan di media, tapi ketemu kedua belah pihak. Itu yang kita pengen, bukan mediasi secara media. Kalau media secara media pasti ada kepentingan siapa? Itu yang kita tidak mau. Mari Martin, kalau memang mau selesai secara kekeluargaan, ayo ketemu. Bukan sembunyi, tapi ngomong kemana-mana di media. Itu yang kita tidak mau. Kalau berbicara soal Jello sendiri kan memang kan artis dirimu dan awal ini kan memang diungkap soal Martin soal adanya dugaan perselingkuhan. Seperti apa sih kan hubungan Jello dan Manji itu sendiri? setahu saya hubungan profesional ya, gitu, hubungan profesional karena memang di sini Anji sedang membuat album yang memang di sini dia juga sedang menyiapkan beberapa lagu dalam albumnya ini, yang salah satunya itu memang ada duet sama sama cewek lah ya, sama cewek. Karena kan teman-teman udah lihat ini Anji itu menyeleksi penyanyi itu udah 6 kali ya, dan menurut tim itu belum ada yang cocok gitu, belum ada yang cocok. Dan untuk masalah itu nanti siapa yang dipilih ya, itu sekali lagi itu di luar kewenangan saya karena saya bukan manajemennya Anji gitu. Saya bukan manajemennya Anji. Hanya profesional kerjanya. Iya, kan Lebih jauh lagi ya seperti halnya saya punya artis gitu kan. Wah, ini saya lihat ini punya potensi, suaranya bagus dan dia memang queen of keroncong gitu. Dia basic historical tentang keroncongnya juga paham. Ya, saya hanya coba mengajukan. Hanya sampai sebatas itu aja sih gitu. Mungkin dugaan Mas Eri sendiri pada akhirnya ini si Martin nge-blow up isu dugaan perselingkuhannya apa sih mungkin maksud dan motifnya? tujuannya Bang ya? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Kalau mungkin dari perspektif Kalau sampai saat ini emang dia udah menyatakan ada perselingkuhan dari Martin sendiri. Dugaan Bang. Kayaknya belum ada deh. Kalau yang saya lihat dari pemberitaannya, dari mulutnya Martin sendiri, dia sendiri belum tahu, belum bisa ngomong apa-apa. Dia juga menghargai Manji, setahu saya ya, dari yang saya lihat di pemberitaan. Nah, makanya kenapa Bang Eri itu berusaha karena mewakili Jello itu untuk menjelaskan, jangan sampai akhirnya kerjaan yang sebenarnya yang udah disiapkan dari manajemen sendiri juga jadi kacau. Sebenarnya itu bukan tidak ada intimidasi kok. Intimidasi itu nggak ada. Kita justru mau ketemu dia biar jelas gitu loh, duduk perkaranya seperti apa. Tapi kan bukan di media. Ini adalah karena ada kesalahpahaman, ya lebih bagus kan duduk bareng gitu. Diselesaikan secara kekeluargaan. Ya waktu itu Martin sempat bilang pertama kali Jello gabung sama Mas Eri itu nggak ngomong katanya. Itu emang seperti apa sih? Oh, kalau misalnya itu bisa saya klarifikasi ya. Jadi begitu saya manajerin Jello gitu, saya sudah minta waktu untuk bertemu dengan Martin gitu. Tapi Martinnya tidak mau bertemu sama saya. nggak ada alasan. Tanpa alasan setahu saya. Jadi pokoknya nggak mau ketemu sama saya gitu aja. Nah ya sebagai manajer ya ada etika lah ya, etika kan untuk bicara sama suaminya bahwa saya sekarang manajerin Jello dan segala macam. Tapi permintaan saya untuk bertemu sama Martin itu ditolak. Itu sih Bang. Ya, jadi clear ya. Jadi tidak ada upaya seperti itu. Justru yang ada kita yang memulai untuk bagaimana ini ada kesalahpahaman atau seperti apa yang dari pihaknya Martin yang tidak tahu, makanya kita yang justru mau menjelaskan ke Martin. Ya, makanya akhirnya Bang Eri datang. Saya juga nggak pengen beritanya meluas seperti ini karena semenjak berita itu muncul ya saya berinisiatif untuk datang untuk mempertemukan
gitu mempertemukan ini, karena kan ini urusan rumah tangga gitu. Ya udah ketemu dulu lah. Andai kan saat itu ketemu, saya pun nggak akan ikutan ngobrol di situ, pasti saya juga akan balik kanan, nggak akan ikutan, karena kan itu ranah rumah tangga, saya nggak ikutan itu. Cuma kalau secara bisnis kan, maksudnya ya ini wah kok jadi seperti ini berkembangnya, ya saya ambil inisiatif untuk mempertemukan ini kan masa keluarga, coba deh diberesin secara keluarga dulu gitu. Tapi kan Martinnya tidak mau ketemu gitu. Ya, oke, kalau gitu. Sekarang gimana, mungkin Bang Erik sama Bang Anji mungkin udah ada komunikasi kah? Kalau misalnya secara komunikasi yang gimana dulu nih? Mungkin kan sekarang beritanya makin menyebar ya, makin kemana-mana mungkin. Sekarang udah ada komunikasi kah antara Bang? Kalau komunikasi saya sih, saya lebih komunikasi dengan tim saya pribadi ya. Kalau misalnya Anji kan punya manajemen sendiri, dan itu saya bukan hak saya untuk ikut campur tentang apa yang akan mungkin dipikirkan atau mungkin akan dilakukan oleh pihak manajemennya Anji. Saya tidak sampai di situ sih gitu. Jadi kalau misalnya saya hanya ngebahas bagaimana Jello ini tetap jalan gitu, karena bagaimanapun dengan Jello jalan ini dia berkarir, ya dia kan juga ya di sini namanya berkarir, berprofesi kan mencari nafkah, ya di situ kan dia juga untuk anaknya, untuk membangun karirnya gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya untuk komunikasi saya sama Anji, saya tidak ada komunikasi khusus ya gitu, karena itu